Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, setelah kita lihat bagaimana jurus-jurus neraka Yusuf Mansur selama dia berkiprah di atas kegiatan yang dia sebut dakwah Islam atau dakwah sedekah atau sedekah menunggangi isu dakwah gitu. Ternyata dari beberapa jurus Yusuf Mansur tidak pernah ada satu event pun yang tidak digunakan oleh Yusuf Mansur untuk meraup uang. Bahkan sampai di dalam cerita-cerita agama yang paling dasar sekalipun, dia mencoba menyelewengkannya bagaimana mendapatkan uang. Sekarang bulan Rajab, bagaimana kita lihat aktivitas Yusuf Mansur di bulan Rajab, ya kan? Umumnya ini mohon maaf gitu, di kalangan apa ya kalau kita sebut sekedar pemilihan saja menyebut dengan kalangan tradisional. Kalangan tradisional ini kalau bulan Rajab ini itu kan banyak kegiatan-kegiatan. Misalnya salah satu doa itu di masjid-masjid kita dengar para imam menyebut Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami menuju Ramadan. Itu sebuah doa harapan masyarakat supaya bisa berjumpa lagi nanti di bulan Ramadan. Lalu bagaimana Yusuf Mansur menjual isu ini untuk kepentingan duit atau untuk mengelabui dan menutupi permasalahan yang tengah mendera dirinya. Salah satu yang dilakukan Yusuf Mansur itu adalah menjual cerita baca salawat. Kata Yusuf Mansur, ini bulan Rajab, kita baca salawat setiap hari 1000. Walaupun itu hanya kalau dicari, benar nggak dia melaksanakan itu? Nggak tahu. Gitu. Siapa yang nyaksikan dia baca 1000? Nggak ada juga. Terus kalau baca 1000 terus ngapa? Nah, Yusuf Mansur di sini mulai jurusnya berlaku. Kita baca salawat 1000 itu cara tobat. Dalilnya itu dari mana? Misalnya ya, ini duit. Ini cerita duit nih urusannya nih. Duit jemaah masjid kota wisata Cibubur yang diembat oleh Yusuf Mansur, kita pakai bahasa ngembat. Bahasa orang Betawi benar ini atau bahasa di kalangan bawah di Jakarta gitu. Dia sikat uang 50 ya kurang lebih 55 miliar rupiah. Dia nggak kembaliin uang itu, cerita lu kan mau bisnis batu bara gitu. Lalu uang tuh dia bawa, ya keyakinan jemaah begitu, dia bawa lari, dia belikan tanah, di atas tanah itu dia bangun warung steak and shake. Yang bertebaran di mana-mana itu, anak-anak muda suka itu. Dia berkolaborasi dengan namanya Jody Brotoseno. Terus sekarang dengan baca salawat 1000, itu masalah selesai gitu. Cobalah sekali kita pakai nalar gitu. Baca 1000 itu selesai, nggak kembaliin gitu. Kalau menurut undang-undang di negeri kita ini, kalau undang-undang itu benar diberlakukan, dia itu ya kena dalam pasal pencucian uang atau penipuan. Maka kalau di pengadilan itu berlaku dengan baik, ada itu dugaannya melanggar pasal sekian, junto pasal sekian. Tidak bisa dong. Maka hakim mengatakan secara sah dan meyakinkan saudara melanggar pasal sekian, hukumnya ada dalih-dalih pasalnya itu. Karena itu nggak bisa aneh selawatin, udah diselawatin. Karena ini kan sebuah kelakuan kurang ajar kepada agama. Tunjuk
ambil, bawa. Dia datang ke masjid nih, ini proposal, mana duit, dia kabur. Itu terjemahan salawat. Rusaklah agama dengan cara-cara begini. Lalu bagaimana orang bisa melupakan kasus-kasus ini? Setelah kita lihat kemarin itu, semua yang digagas oleh Yusuf Mansur pasti berujung kepada penderitaan. Semua yang dia tawarkan pasti berujung nanti kepada, maaf gitu, penipuan. Semua yang digagas Yusuf Mansur ujungnya pasti pasti nggak jelas. Gitu. Isu Palestina aja dia pengen dapat duit kemana? Orang-orang di Gaza dibantai oleh Israel, Yusuf Mansur yang dia pikirin bagaimana mengcreate situasi ini dapat duit. Kan belum mulai perang Gaza itu kan tanggal 7 Oktober, dia ingin tampil itu, mencari forum, mencari panggung gitu. Ini ada pesantren di sana gitu. Bayangkan di tengah orang begitu, dia masih memikirkan cari duit. Lalu kalau ada nih banjir, asal jauh ya dari daerah ini, oh dia pikirkannya doa, duit, ba. Tapi akhirnya omong kosong. Nah sekarang ada juga sebagian ustadz, udahlah jangan dipersoalkan lagi. Ya bagaimana enggak kita persoalkan, semua jurusnya begitu. Umrah, ya, enggak umrah tujuannya gimana ngumpulin duit. Itu kan ada tuh yang terdata itu tuh, yang terdata loh ya. 7.426 orang. Bayar 10 juta per orang. 3,5 alasannya 3,5 juta untuk DP umrah. 6,5 juta untuk pay train. Nipu nggak tuh? Kadang-kadang kita kalau bicaranya orang, Anda apa gitu kan, otak bodoh kalau begitu gitu, nggak tepat caranya. Justru diungkapkan ini biar orang tahu. Nah sekarang bagaimana kita menghadapinya? Gitu. Jadi kalau boleh kita lihat, Islam yang dijual Yusuf Mansur itu adalah Islam yang mendungukan masyarakat. Jadi kalau bahasa Rocky Gerung nih, bajingan tolol menjual kedunguan. Ya kan? Lalu apa senjata kita? Benteng kita apa gitu? Ada dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama itu kita memang tidak ada cara lain meningkatkan kesadaran literasi kita terhadap Islam. Karena ini bicara Islam, maka wawasan agama Islam kita harus memang ditambah gitu. Harus ditambah dengan cara apa ya? Didengar juga lah yang lain-lain gitu. Jadi nggak boleh hanya mendengarkan info atau cerita agama itu dari satu orang. Kalau satu orang hanya didengarkan, waduh, informasi lain sudah tertutup. Misalnya karena ini bagaimanapun Yusuf Mansur nggak mungkin kerja sendiri. Ada ya kerjasama jangka pendek, misalnya dengan pengurus masjid. Pasti ada itu, karena siapa yang ngundang? Ya kan? Nggak mungkin ada kalau nggak ada yang mengundang. Nah ini dilihat ini ada konspirasi gitu. Jadi itu yang harus dilakukan. Ada perbandingan kita, meningkatkan tingkat literasi kita. Yang kedua, yang mesti dibuat juga itu karena sudah tahu informasi siapa Yusuf Mansur ini, mungkin kalau jangka yang paling ringkas dari kita supaya tidak terjadi lagi gitu. Upaya yang dilakukan oleh Yusuf Mansur bicara agama, tetapi ini adalah dalam tanda kutip sebuah upaya menguras harta masyarakat. Ya jangan tidak ada kontak dengan Yusuf Mansur. Kalau masih ada kontak, oh ini cerita agama ini. Ya maka suatu waktu nanti ada kesempatan dia untuk melemparkan gagasan-gagasannya. Karena apa yang dibawa oleh cerita Yusuf Mansur pasti ujung-ujungnya membawa kesesatan. Kuburan aja bisa dijadikan duit sama dia, bayangkan. Kuburan. Bisa
ulas sama dia, jadi duit. Kan pelanjut Yusuf Mansur tuh sekarang juga ada itu anak perempuannya itu. Itu, waduh, ibarat cetakan nih persis sama itu. Malah mungkin nanti kalau itu berkembang baik, bisa lebih dahsyat. Kenapa? Karena alasan pertama dan yang paling utama itu, dia itu perempuan. Perempuan, kalau dia berada di jalan kebaikan, waduh, dia membawa manfaat yang sangat baik. Tapi kalau dia berada di jalan kesesatan, di jalan kebatilan, waduh, itu disebut oleh Allah itu daya dahsyat, daya rusaknya jauh lebih besar. Kan disebut dalam surat Yusuf tuh, inna kaidahunna azim. Tipu dayanya itu azim, dahsyat. Jadi ya Yusuf Mansur ini nggak bisa kita anggap enteng, oh jangan dipersoalkan lagi. Enggak itu jurusannya. Kalau ustadz-ustadz takut mempersoalkannya, itu tanda kegelapan dakwah itu masih akan terjadi. Umat Islam masih akan dikasih musibah oleh Allah. Kenapa? Karena dia ikhlas untuk disesatkan gitu. Dia ikhlas untuk dijerumuskan. Oh, ini sangat-sangat berbahaya. Mari kita lihat terus Yusuf Mansur itu tetap sebagai sosok atau monster yang berbahaya selama warung steak and shake-nya itu masih berdiri kokoh. Tapi kalau mulai warung steak dan shake-nya itu hancur, maka di saat itu sebuah tanda bahwa benar perlawanan kita untuk menghancurkan kebatilan itu berwujud nyata. Mari kita lawan terus Yusuf Mansur dan orang-orang bersamanya, serta ide-ide yang bertujuan menguras, menyelewengkan harta atas nama Islam, mengatasnamakan dakwah, dan mengatasnamakan syariah. Gitu. Mudah-mudahan semua kita menjadi orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.